Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Krisna Oktavianti, NIM 190-281, Akuntansi Malang, ruang 101C. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai konsep e-commerce. Apa sih e-commerce itu? E-commerce adalah segala bentuk transaksi perdagangan atau perniagaan barang atau jasa dengan menggunakan media elektronik. Media elektronik yang biasa digunakan adalah internet. Kenapa internet yang digunakan? Karena internet itu mempunyai beberapa keuntungan. Pertama, internet sebagai jaringan publik yang sangat besar, murah, cepat, dan mudah untuk diakses. Yang kedua adalah internet dapat digunakan sebagai media untuk menyampaikan pesan atau data, sehingga dapat dilakukan pengiriman dan penerimaan secara mudah dan ringkas, baik dalam bentuk data elektronik dan data elektronik analog dan maupun data elektronik digital. Next, berikut saya akan menyampaikan konsep dari e-commerce sendiri. Beberapa konsep dari e-commerce adalah pertama, transaksi tanpa batas. Dengan aplikasi e-commerce tidak ada halangan dengan letak geografis, sehingga sekarang ini e-commerce sudah banyak dimanfaatkan oleh semua pengusaha, mulai dari pengusaha kecil, menengah, hingga pengusaha besar. Dengan internet, usaha tersebut dapat memasarkan produknya secara internasional yang tidak terhalang oleh waktu dan tempat. Artinya, setiap orang dapat berinteraksi secara online selama 24 jam non-stop. Konsep yang kedua adalah transaksi anonim. Para penjual dan pembeli tidak diharuskan bertatap muka, karena penjual tidak memerlukan nama dari pembeli sepanjang pembayarannya telah diotorisasi oleh penyedia dengan sistem pembayaran yang telah ditentukan, yang biasanya dengan menggunakan kartu kredit. Konsep ketiga yaitu produk digital dan non-digital. Produk-produk digital seperti software, komputer, musik, dan produk lain yang bersifat digital dapat dipasarkan melalui internet dengan cara di-download. Seiring dengan perkembangan zaman, selanjutnya barang-barang yang ditawarkan tidak hanya meliputi produk-produk digital saja, tapi juga meliputi produk-produk kehidupan lainnya seperti HP, baju, sepatu, dan lain-lain. Konsep yang keempat adalah produk tak berwujud. Banyak perusahaan yang bergerak di bidang e-commerce dengan menawarkan barang tak berwujud, seperti data, software, dan ide-ide yang dijual melalui internet. Jenis-jenis e-commerce. Secara umum e-commerce dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu business to business atau B2B dan business to consumer atau B2C. Kita akan membahas satu persatu. Pertama, business to business atau B2B. B2B adalah sistem komunikasi bisnis online antara para pelaku bisnis. B2B umumnya transaksi yang dilakukan oleh para trading partner yang sudah saling kenal dengan format data yang telah disepakati bersama. Yang kedua adalah business to customer atau B2C. B2C merupakan mekanisme toko online atau electronic shopping mall, yaitu transaksi antara pihak yang menawarkan barang atau jasa dengan pihak pembeli dengan menggunakan media internet. B2C sendiri sifatnya terbuka untuk publik, sehingga setiap individu dapat mengaksesnya melalui suatu web server. Yang keempat adalah dampak e-commerce terhadap praktis bisnis. E-commerce berdampak pada akselerasi pertumbuhan direct marketing yang secara tradisional berbasis mail order atau katalog dan telemarketing. Berikut adalah beberapa dampak positif e-commerce bagi aktivitas pemasaran. Pertama, dampak positifnya adalah memudahkan promosi produk secara interaktif dan real time,
melalui saluran komunikasi langsung via internet. Yang kedua, menciptakan saluran distribusi baru yang dapat menjangkau lebih banyak pelanggan di hampir semua belahan dunia. Dampak positif yang ketiga adalah memberikan penghematan signifikan dalam hal biaya pengiriman informasi dan produk terdigitalisasi. Contohnya adalah perangkat lunak dan musik. Dampak positif yang keempat adalah menekan waktu siklus dan tugas-tugas administrasi, mulai dari pesanan hingga pengiriman produk, terutama untuk pemasaran internasional. Yang kelima adalah layanan pelanggan yang lebih responsif dan memuaskan, karena pelanggan bisa mendapatkan informasi lebih rinci dan merespon secara cepat melalui online. Yang keenam adalah memfasilitasi mass customization yang telah diterapkan pada sejumlah produk seperti komputer, kosmetik, mobil, rumah, kartu ucapan, bunga, asuransi, jasa perjalanan wisata, buku, compact disc, mebel, dan berbagai macam produk lainnya. Dampak positif yang ketujuh adalah memudahkan aplikasi one-to-one atau direct advertising yang lebih efektif dibandingkan mass advertising. Yang ke-8, menghemat biaya dan waktu dalam menangani pesanan, karena sistem pemesanan elektronik memungkinkan pemrosesan yang lebih cepat dan akurat. Dampak positif yang ke-9 adalah menghadirkan pasar maya atau virtual atau marketplace sebagai komplement pasar tradisional atau marketplace. Dalam organisasi e-commerce juga dapat mentransformasi organisasi, yaitu dengan cara mengubah karakteristik pekerjaan, karir, dan kompensasi. Untuk hal itu, e-commerce menuntut anggota organisasi untuk dapat berkompetensi, komitmen, kreativitas, dan fleksibilitas karyawan. Selain itu, karyawan juga dituntut untuk dapat pertama beradaptasi dengan setiap perubahan lingkungan yang ramping yang mencirikan pemberdayaan dan desentralisasi wewenang, beranggotakan knowledge-based worker. Kedua, karyawan harus mampu beradaptasi secara cepat dengan teknologi baru dan perubahan lingkungan atau learning organization. Yang ketiga, mampu dan berani bereksperimen dengan produk, jasa maupun produk baru. Yang keempat, mampu mengelola perubahan secara strategis. Itu adalah informan dalam transformasi organisasi. Sedangkan dalam hal redefinisi organisasi, e-commerce memunculkan model bisnis yang baru yang berbasis jasa online di marketplace. Hal ini dapat berdampak pada redefinisi misi organisasi dan cara organisasi menjalankan bisnisnya. Perubahan ini antara lain meliputi 1. Peralihan dari sistem produksi massal menjadi pemfakturan just in time atau JIT yang lebih customized. Yang kedua, integrasi berbagai sistem fungsional seperti produksi, keuangan, pemasaran, dan sumber daya manusia, baik secara internal maupun dengan bisnis dan pelanggan. Yang ketiga, penerapan sistem pembayaran baru seperti electronic cash. Yang keempat, penguasaan sistem informasi dan teknologi mutakhir. Dan yang terakhir, kelima, adalah penerapan sistem belajar dan pelatihan online. Demikian presentasi konsep e-commerce dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semoga bermanfaat.